Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Ardana dengan NIM 1906020055 dari kelas Informatika B-Pagi akan menjelaskan mengenai perhitungan inferensi logika fuzzy secara tertulis dan secara program. Dengan soal nomor 1, yaitu Fuzzy Sugeno. Setiap tahun, perusahaan ABC selalu memberikan bonus kepada karyawannya. Biasanya, manajer menetapkan bonus pada setiap karyawan dengan perhitungan kira-kira, berdasarkan masa kerja dan besar gaji. Seringkali pembagian bonus tersebut kurang memuaskan karyawannya. Solusi yang digunakan adalah menggunakan penerapan black box logika fuzzy. Kurva keanggotaan variabel masa kerja baru dan masa kerja lama. Ini adalah kurva keanggotaan variabel gaji, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari data di lapangan, diketahui bahwa besar bonus yang bisa diberikan kepada karyawannya mulai 1 juta hingga 2 juta rupiah. Gaji terendah di perusahaan adalah 300.000 rupiah dan tertinggi 2 juta rupiah. Masa kerja karyawannya mulai dari 5 hingga 25 tahun. Kurva fuzzy ini terlampir. Kurva fuzzy-nya ya. Nah, jika manajer menggunakan aturan fuzzy Sugeno sebagai berikut. Jika gaji rendah dan masa kerja baru, maka bonus gaji. Maka bonus adalah gaji. Sedangkan jika gaji rendah dan masa kerja lama, maka bonus adalah gaji plus 90.000. Nah, ini untuk menghitungnya, jika seorang karyawan punya gaji A dikali 20.000 dan masa kerja 7 ditambah B adalah tahunnya, maka berapa bonus gaji yang akan diterima? Nah, A ini ada diganti 2 digit NIM terakhir dan B adalah 1 digit NIM terakhir saya. NIM saya adalah 0,5, maka metode Sugenonya ya A yang sama dengan 55 diambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Sedangkan B adalah diambil dari 1 digit NIM terakhir saya. Gajinya yaitu A dikali 20.000 sama dengan 1.100.000. Untuk yang masa kerja yaitu B ditambah 7 sama dengan 12. B ini dari 5, sedangkan A ini dari 25. Bonusnya berapa? Ini diketahui karena begitu ya. Gaji terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Ini adalah kurvanya. Gaji rendah, X, ini adalah derajat keanggotaannya. Gaji rendah X saya adalah 1 juta, X adalah gaji. Jadi saya misalkan X adalah gaji, Y adalah masa kerja, dan Z adalah bonusnya. Gaji rendah X ini 1.100.000 rupiah sama dengan 0. Kenapa 0? Karena saya mengambil dari derajat keanggotaan yang terakhir. 0 yaitu X lebih besar dari 800. Kan saya gajinya 100, berarti saya berada pada derajat keanggotaan yang terakhir. Itu benang gaji sedang dan gaji tinggi. Saya mengambil derajat keanggotaan yang kedua sesuai dengan gaji jumlah gaji perhitungan ini tadi, gaji X. Gaji sedang hasilnya 0,8, gaji tinggi hasilnya 0,1. Masa kerja terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu baru dan lama. Ini adalah kurvanya. Masa kerja baru yaitu 12, masa kerjanya 12 dihitung dari NIM 1 digit terakhir ditambah 7, yaitu 5 tambah 7 sama dengan 12. 15 kurangi 12 dibagi 10 sama dengan 0,3, 12 kurangi 10 dibagi 15 sama dengan 0,133. Bonus tidak punya himpunan fuzzy, artinya kita menghitung dengan 0.
Nilai alfa min predikat dan Z dari setiap aturan. Rol 1 yaitu alfa min predikat 1, gaji rendah dan masa kerja baru. Kita pilih nilai minimumnya, hasil dari gaji rendah dan masa kerja baru. Gaji rendah adalah 0, masa kerja baru adalah 0,3. Di 0 dan 0,3 paling kecil angkanya yaitu 0. Dengan konsekuensi rol 1, Z1 sama dengan 1.100 sesuai dengan soal rol 1 ini. Maka bonusnya yaitu gaji. Begitupun dengan rol 2, rol ketiga, dan rol keempat, 5, dan 6. Ini menghitung Z akhir dengan rata-rata Z per bobot. Z per bobot ini diambil dari ini nilai alfa min predikat ditambah dengan hasil Z dibagi dengan jumlah alfa predikatnya. Ketemu hasilnya yaitu Rp1.803.538. Jadi jumlah bonus yang diterima oleh karyawan yang memiliki gaji sebesar Rp1.100.000 dan masa kerja 12 tahun adalah Rp1.803.538. Nah, metode Tsukamoto yang kedua yaitu metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto ini lanjutan dari soal hampir mirip dengan metode Sugeno. Sini hanya menambahkan variabel bonus menjadi banyak dan sedikit, dan juga membuat rule fuzzy-nya sendiri. Ini adalah metode Tsukamoto-nya. Gaji X, masa kerja Y, tingkat kehadiran W, dan bonus adalah Z. Ini 22, saya kan tingkat kehadiran antara rentang 1 sampai 30, jadi saya ambil nilai 22. Untuk masa gaji dan masa kerja sama dengan yang di atas untuk menghitung fase Sugeno. Nah, ini tingkat kehadiran terdiri dari himpunan fase yaitu tinggi dan rendah. Ini kurvanya. Tingkat kehadiran rendah saya yaitu di derajat keanggotaan yang kedua, yaitu 25 dikurangi 22 dibagi 24 sama dengan 0,125. Untuk nilai tingkat kehadiran tinggi saya ambil dari derajat keanggotaan kedua, karena ini saya ambil di kedua karena di dua ini nilai tingkat kehadiran saya pada angka 22, sehingga berada pada antara 1 hingga 25, 1 nilai kehadirannya itu antara 1 dan 20 sampai 25, sedangkan yang kedua tingkat kehadiran tinggi adalah 15 sampai 30. Otomatis saya mengambil yang kedua ini. Untuk tingkat kehadiran tinggi 22 dikurangi 15 dibagi 15 sama dengan 0,47. Bonus terdiri dari 2 himpunan fase, yaitu banyak dan sedikit. Nanti untuk menghitung role-nya ya. Nah, ini role 1 yang saya buat yaitu jika gaji rendah dan masa kerja lama tetapi kehadiran rendah, maka bonus sedikit.
Role kedua, jika gaji dan masa kerja baru atau tingkat kehadiran tinggi, maka bonusnya banyak. Jika gaji sedang dan masa kerja lama, maka tingkat kehadiran tinggi, maka bonusnya banyak. Jika gaji sedang dan masa kerja tidak baru atau tingkat kehadiran rendah, maka bonusnya sedikit. Role kelima, jika gaji tinggi dan masa kerja lama tapi tingkat kehadiran tidak tinggi, maka bonusnya sedikit. Role yang keenam, jika gaji tidak tinggi dan masa kerja baru atau tingkat kehadiran tinggi, maka bonusnya banyak. Role menghitung nilai alfa predikat dan Z dari setiap aturan role ini. Alfa predikat 1, role pertama, gaji rendah dan masa kerja lama. Kita mencari nilai minimum antara gaji rendah dan masa kerja lama, yaitu 0 dan 0,133. Ya, nilai yang paling kecil yaitu 0. Lalu lihat nilai minimal tadi dan kita cari maksimal dengan nilai tingkat kehadiran rendahnya ini. Jadi antara nilai 0 dan 0,125, maka nilai maksimalnya yaitu 0,125. Dari bonus gajinya sedikit ini, kita mengambil rumus dari ini, menghitungnya, satunya, yaitu dengan 2 juta dikurangi Z sama dengan 0,125 dikali 1 juta. Z-nya yaitu 1.875.000. Begitupun dengan role kedua, kita memilih nilai alfa min predikatnya dengan meminimalkan dulu, lalu kemudian dipilih yang nilai maksimumnya. Dari himpunan bonus gaji banyak, ini kan role kedua gajinya banyak, maka kita memakai rumus ini bonus banyak. Karena gaji saya pada rentang 1.100.000, maka ini saya menggunakan derajat keanggotaan yang kedua. Jadi Z yang 1 juta sama dengan 0,47 dari role-nya dikali 1 juta. Z kedua sama dengan 1.470.000. Begitupun untuk menghitung role ketiga, role keempat, role kelima, dan role keenamnya. Setelah itu, menghitung Z akhir dengan rata-rata Z berbobot. Nah, untuk menghitung Z akhir sama dengan yang naik di sebelum tadi. Kita mengalihkan antara nilai alfa min predikat dari role dikali dengan Z-nya, hasil Z. Di sini yang pertama 0,125. 0,125 ini dikali dengan 1.875.000. Mohon ditambah dari role 1 sampai role ke-6 dibagi dengan nilai alfa min predikat dari role 1 sampai ke 6. Kemudian ditemukan hasilnya Rp1.455.271.000. Jadi jumlah bonus yang diterima oleh karyawan dengan gaji Rp1.100.000 dan masa kerja 12 tahun adalah Rp1.445.271.000. Yang ketiga, selesaikan soal 2 menggunakan metode fuzzy mom dan mom. Nah, ini untuk mom dan mom itu caranya dengan menggambar grafiknya. Jika bonusnya banyak, maka grafiknya akan naik. Sedangkan untuk bonusnya sedikit, dari rule ini ya, kita mengambil dari rule 1 ini kan bonusnya sedikit, jadi grafiknya ini menurun. Untuk rule kedua, ini grafiknya naik, jadi kita menggambar grafiknya naik. Setelah kita menggambar semua grafik dari role 1 sampai role 6, kita gambarkan lagi grafiknya menjadi 1. Jadi kita ambil dari nilai alfa min predikatnya
0,7 ini paling besar dan 0,1 paling kecil. Nilai keanggotaan tertinggi 0,7 memotong kurva himpunan sedikit. Jadi nilai tegas di titik B. 2000 NP bagi 2000 min 1000 sama dengan 0,7. Ini saya mengambil dari rumus ini bonus sedikit. Karena nilai grafik saya menurun. Jadi 2000 NP sama dengan 0,7 dikali 1000. 2000 min 0,7 dikali 1000 sama dengan B. 2000 dikurangi min 700 sama dengan B yaitu 1300. Nilai B-nya. Nilai batas kiri himpunan sedikit. A. Ini merupakan hasil dari grafik ini. Jadi grafik nilai momnya yang di akhir ini. Jadi nilai A adalah 0, sedangkan B-nya adalah 1300-nya ini. Jadi Z akhirnya begitu dengan A plus B bagi 2 sama dengan 0 plus 1300 bagi 2. Hasilnya yaitu 1300 bagi 2 sama dengan 650. Jadi jumlah bonus yang diterima oleh karyawan dengan gaji 1.100.000 dan masa kerja 12 tahun menurut metode MAM dan MOM adalah Rp650.000. Untuk soal keempat, yaitu membuat sebuah program dari implementasi soal nomor 1, 2, ataupun 3. Di sini saya menggunakan implementasi dari soal nomor 1, yaitu metode Sugeno. Di sini saya memakai PHP. Nah, ini merupakan rumus-rumusnya. Nah, di sini kita langsung saja menghitung outputnya. Kita ketikkan saya melakukan sum PP-nya. Kita akan memasukkan gaji karyawannya. Gaji saya hitung itu 1.100.000 dan masa kerjanya 12 tahun. Hitung. Nah, ini hasil bonus karyawan, nilai keanggotaannya, gaji rendahnya 0, 0,8, gaji tinggi 0,1, masa kerja baru 0,3, masa kerja lama 0,133, menurut hasilnya itu 0, 0, 0,3, 0,3, 0,1, 0,1. Nah, ini kita samakan dengan hasil perhitungan saya. Gaji rendahnya sama 0, gaji sedangnya 0,8,
gaji tingginya 0,1, masa kerja baru 0,3, masa kerja lamanya 0,133. Untuk role pertama 0, terus sudah 100, 0, untuk role kedua 0, ini 1.250.000, role ketiga 0,3, 1.330.000, untuk role keempat 0,133 ini ya, cuma 2.080. Untuk role keempatnya 0,1, 1.500.000, untuk role keenamnya 0,1, 3.100.000. Hasilnya jumlah peserta kaya gaji sebesar 1.100.000 dan masa kerja selama 12 tahun adalah 1.803.858.000. Di sini terdapat selisih, tetapi perhitungan di sini tuh sama, nilai keanggotaan dan role-nya. Itu adalah merupakan hasil perhitungan saya mengenai metode fuzzy. Secara tertulis maupun programnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.